Sementara itu, polisi gandeng Federal Bureau of Investigation atau FBI dan Kedutaan Amerika Serikat dalam usut 3 kasus korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Sejumlah personil FBI Amerika Serikat hadir di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Keterlibatan FBI untuk mengecek barang bukti dolar yang disita oleh polisi. Selain FBI, Polri juga gandeng Kedutaan Besar Amerika dan Singapura. Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh Joint Investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Pemirsa, pasca ditetapkan sebagai tersangka beredar info ex-Jampitsus Febri Adriansyah umroh. Namun, isu dibantah oleh Kejagung dan berdalih bahwa Febri masih di Indonesia dan dalam pengawasan penyidik. Usai rumahnya digeledah dan ditetapkan tersangka, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah pun jadi tanda tanya. Apalagi hingga kini Febri belum ditahan. Namun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memastikan Febri berada di Indonesia. Dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri, dan kooperatif, dan dalam pantauan penyidik. Nggak benar itu, gimana mau umroh? Sudah dicekal oleh penyidik semula juga. Kami pastikan ada di Indonesia, tidak di luar negeri, dan sudah dicekal. Dan dalam pantauan penyidik juga. Febri muncul pertama kali ke publik pada Jumat 10 Juli lalu. Dengan percaya diri, Febri memastikan dirinya masih menjabat sebagai Jampitsus dan masih menangani sejumlah kasus, salah satunya makan bergizi gratis. Febri juga membantah memiliki keterkaitan bisnis dengan kafe yang digeledah polisi. Febri pun membantah uang yang berada di rumahnya disentul miliknya. Namun, sehari setelah pernyataannya, Kejagung mengumumkan Febri mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Di hari yang sama, polisi menetapkan Febri sebagai tersangka. Ia diduga terlibat kasus korupsi dan pencucian uang terkait batu bara PLTU, Asabri, dan Krakatau Steel. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri tak lagi muncul di publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Agus Adrianto memastikan Febri Adriansyah dicekal selama 20 hari sesuai permintaan Polda Metro Jaya. Nah, nantinya durasi pencekalan bisa saja bertambah jika ada permintaan dari Kejaksaan Agung. Sementara ya 20 hari sesuai permintaan dari Polda Metro Jaya. Sekarang kan sudah diserahkan ke Kejaksaan penanganannya. Kita tunggu nanti setelah 20 hari nanti akan ada permintaan lagi dari Kejaksaan. Pencekalan itu masanya 6 bulan ya Pak. Ini kenapa 20 hari Pak pertimbangannya? Ya karena masih sementara ya, kemarin ya diajukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi kita kasih 20 hari. Kita tunggu dari Kejaksaan. Oke? Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang memerintahkan menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program MBG. Meski demikian, Kapus Penkum menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Kejaksaan Agung menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait program makan bergizi gratis yang bermasalah. Melalui Direktur Penyidikan pada Jampitsus, menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data
dan keterangan berkaitan dengan program MBG di wilayah hukum masing-masing. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Andang Supriyatna menyampaikan bahwa surat tersebut diterbitkan setelah batas waktu pengumpulan data yang sebelumnya diberikan kepada jajaran Kejaksaan Tinggi selesai. Meski demikian, Kapus Penkum juga menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Namun, proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Kasian banget ya kok. 4 ruko di Pasar Tradisional Tambun Selatan, Desa Setia Dharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa malam ludes terbakar. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar dan menghanguskan 4 ruko yang berdampingan tersebut. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Api baru berhasil dipadamkan setelah 1 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kini kasus kebakaran ini dalam penanganan dan penyelidikan Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Asap tebal membumbung tinggi dari sebuah ruko yang menjual spare part dan aksesoris mobil di Jalan Semarang, Medan, Sumatera Utara. Api pertama kali terlihat di lantai 4 ruko di mana banyak bahan mudah terbakar. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan menurunkan 10 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Petugas sempat kesulitan untuk mencapai sumber api di lantai atas. Tebalnya asap juga membuat petugas harus menggunakan pakaian khusus dan tabung oksigen. Setelah 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Tadi informasi di lantai 4. Lantai 4, kalau informasi dari pemilik rumah, itu mungkin ada bahan-bahan mudah terbakar atau karton, karena mungkin cuaca panas dan ada daerah terbuka dia, sehingga menyebabkan pemanasan terhadap karton atau mungkin bahan-bahan yang mudah terbakar. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan untuk penyebab pasti kebakaran. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya mendatangi Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Kedatangan rombongan penyidik menyita perhatian karena membawa sebuah koper berukuran besar. Rombongan penyidik tiba di Gedung Bundar atau Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggunakan sebuah minibus dengan nomor polisi khusus milik kepolisian. Rombongan langsung memasuki gedung melalui pintu belakang. Salah satu penyidik membawa sebuah koper besar dengan tulisan BAP dan Mindik LP01 dan LP02 yang diduga berisi dokumen penyidikan. Belum ada keterangan mengenai kedatangan penyidik kepolisian ke kejaksaan ini, namun diduga kuat terkait dengan penyerahan 3 kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah.